Rahayu, Mbah, amit yo Mbah, amit. Mbah, permisi, mau numpang lewat, kataku kepada sosok itu yang dibalas cekikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Rahayu. Terima kasih masih mendengarkan Untung Direkam. Sebelum saya bacakan cerita horor terbaru, sebagai wujud dukungan teman-teman kepada kami, silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga sempatkan untuk ketik komentar di kolom komentar ya. Kita ramaikan. Dan sebagai wujud terima kasih kepada kalian, kali ini saya akan membawakan cerita dari Hupe. Jadi ini request dari teman-teman. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Hupe yang sudah mengizinkan tulisannya saya baca. Dan seperti apa horornya? Ini dia, Misteri Sumur Tua. Cerita ini berawal saat saya masih kelas 2 SMP. Saat itu tepatnya bulan Ramadan. Biasalah sekolahku libur sampai 2 minggu. Kalau sudah begitu, setiap malam kita pasti bergadang sambil bermain ketapel dari pipa paralon yang bagian belakangnya diberi balon lalu diikat karet. Isi pelurunya biasanya kacang hijau. Kalau jagung sakit sekali itu. Nah, malam itu kira-kira jam 9 aku pamit kepada ibu dan kakak untuk berangkat ke geladak atau kursi tempat nongkrong kami. Tepatnya ada di belakang kursi tempat nongkrong. Bu, Mas, saya ke belakang dulu ya. Bergadang sekalian bangunin orang-orang sahur, kataku kepada mereka. Ibu hanya mengangguk lalu pergi masuk ke kamar untuk tidur. Mungkin beliau kecapean mencari nafkah setelah ditinggal bapak pergi selamanya, pikirku. Sebelum aku pergi, aku ambil ketapel paralonku, lalu sedikit jagung, tak lupa kacang hijau yang aku beli tadi siang. Saat akan berangkat, kakak memanggilku. Dek, kamu berani ya lewat sumur sebelah itu? Kamu tahu sendiri, di situ ada apa kan? Awas lo ya, itu menakutkan sekali. Kata kakakku kemudian diikuti oleh gelak ketawa. Aduh, Mas, kamu ini, aku mendadak teringat kejadian waktu itu. Aku melihat wanita berbaju merah duduk di atas sumur itu. Dia melihatku dengan mata yang berdarah, lalu lidahnya menjuntai panjang. Awalnya, aku biasa saja. Tapi, saat dia melihatku dengan wajah menyeramkan, itu benar-benar tak terlupakan sampai sekarang. Tapi yang menakutkan lagi adalah hawa tubuhnya si penghuni energi panas itu. Amarah, dendam, dan seperti ada sesuatu yang disampaikan. Ya wes lah, nanti aku muter lewat depan. Mas itu nakut-nakutin sih, kataku yang lalu pergi memutar arah. Padahal kalau lewat sumur dekat sekali loh. Tinggal rumah Mbak Eva, terus sumur gang kecil udah nyampe, gumamku. Saat sedang asik-asik jalan, prak, ada batu bata tepat jatuh di depanku 2 kali. Bata itu dilempar dari lahan kosong bekas bangunan Belanda. Woi, sial, kalau mau bercanda, lihat dia dong. Belum selesai aku memaki, yang melempar bata ke arahku. Dia muncul duluan dengan mata merah dan gigi bertaring serta badan berbulu. Saat itu juga aku berlari sekuat tenagaku, dan yang membuat aku berlari bukan karena aku takut pada wujudnya, tapi karena dia masih membawa 2 batu bata di tangannya. Kena timpuk bisa langsung melayang sukmaku. Sampai dekat geladak, aku melihat para pemuda kampungku lagi asik nongkrong, ngopi, ada juga yang ngudut dan gitaran. Semua teman kakakku, bahkan ada kakakku juga di situ. Kenapa kamu?
Kok ngos-ngosan begitu? Sini-sini minum dulu, kata Kang Diko yang memang jualan minuman dan gorengan di situ. Dia salah satu murid kakekku dan kalau aku jajan di situ memang selalu gratis. Dia juga orang yang memberiku panggilan Hupe. Itu loh Kang, aku tadi habis dilempar batu bata di dekat lahan kosong itu. Pas aku misuh-misuh, ternyata genderuwonya keluar sambil menyeringai membawa batu bata. Daripada tewas dilempar ya mending aku lari aja. Kataku pada Kang Diko yang sedang membungkus es untukku. Dia senyum-senyum mendengar ceritaku. Setelah es jadi, dia memberikannya padaku. Aku pun berterima kasih lalu pergi untuk menemui teman-temanku. Baru 2 langkah aku kembali ke warkop Kang Diko. Ku comot pisang goreng lalu kabur pergi sambil cekikian. Kang Diko hanya tersenyum sambil geleng-geleng kepala melihat kelakuanku. Akhirnya aku sampai di tempat berkumpulnya para bocah-bocah di desaku. Weh, sudah datang, lama banget. Udah ditunggu dari tadi kok malah baru datang. Beli es segala, minta esnya dong minta, kata Sinyo. Dia itu sahabatku dari kecil, bahkan bisa dibilang salah satu sahabat terbaikku. Kemudian kita mulai permainan. Wodowo sing dawa maling, dek gundek sing gundek polisi. Yang gini artinya, yang panjang maling, dek pendek, yang pendek bakal jadi polisi. Kata kami bersepuluh berserempak untuk menentukan siapa yang jadi maling dan siapa yang menjadi polisi. Setelah selesai berbagi tim, kita berbagi 5-5. Kemudian 5 maling itu dipersilakan berlari terlebih dahulu untuk bersembunyi. Dan tim polisi termasuk aku dan Sinyo harus menunggu 15 menit kemudian. Oke, setelah cukup lama menunggu, kami pun berpencar untuk mencari tim maling yang bersembunyi. Aku bersama Sinyo ke timur dan sisanya ke barat. Sinyo, di bawah jangan bilang-bilang ya, kataku kepada Sinyo sambil memberi peluru jagung. Weh, ini peluru gendeng ini. Kamu dapat dari mana? Gila, malah bawa jagung. Curang, pantesan kamu menang terus kalau main polisi-polisian. Protes Sinyo tapi tetap mengantongi jagung yang kuberikan. Akhirnya kita berangkat ke arah timur mencari gang-gang rumah warga. Tak terasa kami berjalan sampai lapangan tempat warga memberi makan sapi. Aku melihat sekelebat orang berlari ke arah belakang gubuk kecil tempat warga beristirahat saat beternak sapi. Sinyo, tuh, ada yang bersembunyi di belakang gubuk. Ayo sikat, kataku kepada Sinyo sambil memasukkan peluru jagungku. Bentar. Itu apa ya kok putih-putih? Yang ada di belakang gubuk itu loh. Karungnya orang nyari rumput paling katanya. Masa sih? Kemudian aku mengarahkan pandanganku ke tempat yang Sinyo maksud. Oh, itu pocong kayaknya Sinyo yang mendengar itu kemudian memicingkan matanya agar lebih jelas melihat kemungkinan itu. Bukan, karung itu. Apa baju orang yang ternak ketinggalan ya? Balas Sinyo tak percaya. Oh alah kamu itu, kalau dibilangin kok gak percaya. Kan bisa dilihat setan atau bukan, balasku sengit. Masa kamu lupa sih sama aku? Saat kita memperhatikan, benda putih itu tiba-tiba berdiri tegak. Dan benar saja, itu memang pocong yang berada di belakang gubuk. Oh iya pocong Edian, kata Sinyo cekikian kemudian kabur. Wah pocong, teriak Sinyo keras sambil menarik-narik tanganku. Aku pun ikut berlari bahkan sampai terjatuh dan dengkulku pun lecet karenanya. Woi, bantu aku bantu aku. Jangan asal narik aja ini loh, aku jatuh ini loh. Ya sudahlah maaf, aku lagi takut. Masa puasa-puasa kayak gini juga masih ada setan ya? Gak bisa lihat anak kecil lagi seneng, kata Sinyo menjelaskan padaku. Aku malah tertawa mendengar penjelasan yang menurutku sangat polos itu. Akhirnya
kami kembali mencari para tim maling. Saat kami sedang celingukan mencari mereka, terdengar suara gaduh. Woi, woi, neng endi kon? Woi, di mana kalian? Ketangkep woi, Triono ketangkep. Ayo, ayo, ayo. Kata suara yang aku kenal itu. Pasti ini Triono salah satu tim maling tertangkap. Berarti sisanya ada 4 orang lagi yang harus kami cari. Nyo, Mani ke kuburan gak? Cipeng ini biasanya suka sembunyi di kuburan. Dia mah gak takut sama demit, kataku memberi usul kepada Sinyo. Alah, moh, gak mau. Nanti ketemu setan lagi, masih takut aku kata Sinyo sambil melotot, tanda dia kesal dengan usulanku. Wes lah, gak usah takut, gak apa-apa. Demi tim kita harus menang, kataku meyakinkan Sinyo sambil menarik tangannya. Akhirnya dia mau, walaupun dia masih takut. Baru saja sampai di depan kuburan, suasananya berubah drastis, sangat menyeramkan. Ditambah suara burung gagak di atas pohon kamboja, aku dapat melihat banyak sekali mereka yang duduk-duduk di atas nisan. Ada yang nangis, ada juga yang melihat kami dengan senyuman yang tak tahu apa itu maksudnya. Sebenarnya dari tadi aku juga banyak melihat mereka sepanjang permainan, tapi aku tidak mau bicara karena takut Sinyo ketakutan. Ku beranikan diri melangkah ke kuburan sambil menelan ludah, menguatkan mentalku agar Sinyo tidak semakin takut. Baru 1 langkah, aku masuk kuburan. Wah, pe, tolong pe, ono sing gandoli sikilku. Pe, tolong pe, ada yang megangin kakiku ini, teriak Sinyo yang membuatku kaget. Kulihat kakinya ada sosok anak kecil dengan telinga runcing dan gigi bertaring memegangi kaki Sinyo. Kulempar saja dengan jagung yang ada di kantongku. Sosok itu melihatku lalu melepaskan kakinya Sinyo. Apa Sinyo? Mengagetkan saja. Itu loh, kena akar kamboja kamu itu. Penakut banget jadi orang Jawa, kataku pura-pura tidak tahu kalau memang Sinyo itu lagi dipegangin anak kecil. Aku pun melanjutkan masuk ke dalam kuburan. Terdengar suara orang yang berlari sedang menginjak dedaunan kering di sekitar kuburan. Cipeng itu, ayo kita kejar, kata Sinyo. Ku lepas peganganku pada Sinyo dan mengejar Cipeng. Tapi sayangnya dia menembaki aku lebih dulu dengan peluru kacang hijau dan berhasil lolos. Ingin ku kejar keluar kuburan, tapi seketika aku ingat dengan sahabatku Sinyo. Dia ternyata tidak ada bersama saat aku berlari. Kuputuskan kembali ke kuburan untuk mencari Sinyo. Aku melewati sosok-sosok yang sedang duduk di atas nisan. Ada juga yang menyisir rambutnya yang kusut itu. Rayu, Mbah, Amit yo Mbah. Amit, Mbah permisi, mau numpang lewat, kataku kepada sosok itu yang dibalas cekikian. Saat aku membungkuk melewati arwah-arwah yang pasti lebih tua dari umurku itu, aku melihat Sinyo ngos-ngosan berlari, tapi berlari di tempat. Yang kulihat dia sedang berlari, tapi kepalanya dipegangi sosok entah apa. Tentu berkaki 4, memiliki ekor, telinganya runcing, kepalanya botak, entah itu siluman apa. Aku berlari menghampiri sahabatku. Ku tarik tangannya, tapi makhluk itu tak melepaskannya, malah menatapku marah. Dan matanya kini berubah menjadi merah. Sebelum saya teruskan ceritanya, saya minta maaf ya. Banyak pembaca yang ingin cerita saya itu dihilangkan bahasa Jawanya. Tapi maaf sekali lagi, saya gak bisa menghilangkan identitas saya. Jadi orang yang tidak pernah melupakan asal usulmu agar tidak lupa siapa sejatinya dirimu. Kita kembali ke ceritanya. Ku coba menarik tangan makhluk itu dari kepala Sinyo. Kulitnya terasa sangat kasar seperti kulit salak. Tapi usahaku sia-sia karena tenaga makhluk itu sangat kuat. Tak berputus asa, aku kembali menariknya dengan sekuat tenaga hingga akhirnya terlepas. Segera aku tarik Sinyo berlari keluar dari kuburan.
Suaraku masih ngos-ngosan saat berlari. Mendadak suara mendesis. Makhluk itu mendesis dan membuka mulutnya. Terlihat lidahnya bercabang seperti ular tapi sangat panjang. Terus ku tarik Sinyo untuk berlari karena ku lihat makhluk itu sedang mengejar kami. Aku terus berlari hingga ke pura desa dan makhluk itu sudah berhenti mengejar kami. Aku langsung terduduk di atas aspal untuk beristirahat karena berlari cukup jauh dan juga masih merasa sedikit takut makhluk itu mengejar kami kembali. Kulihat sekeliling tidak terlihat makhluk itu mengejar kami. Hanya beberapa Mbak Kunti dan buntelan pocong yang berjarak cukup jauh dari kami. Hupe, aku tadi mengejar kamu di kuburan kok, gak kekejar-kejar ya. Padahal kamu di depanku loh, kata Sinyo mengagetkanku. Aku merasa bingung bagaimana menjelaskannya. Tidak mungkin aku berkata apa yang sebenarnya, tapi itu akan membuat dia jauh lebih takut lagi. Masa Sinyo, kamu aja larinya pelan gara-gara ketakutan, jawabku sekenanya. Setelah kurasa cukup beristirahat, aku ajak Sinyo kembali mencari tim maling lawan kami. Sinyo, ayo kita cari lagi. Di mana ya kira-kira mereka bersembunyi, kataku pada Sinyo. Alah, ayo kembali ke geladak dululah. Aku mau ngambil minum dulu. Dan juga mau melihat siapa saja yang sudah tertangkap, usul Sinyo yang langsung kubalas anggukan. Tanpa aba-aba, kami langsung menuju geladak yang memang pas di depan rumah Sinyo. Kami kaget saat sampai di sana ternyata 3 orang sudah tertangkap dan tim kami beristirahat di geladak. Weh, hebat jos tenan, udah ketangkep. Sinyo langsung masuk ke rumah sambil minum, sedangkan aku duduk di geladak bersama yang lain. Mas nangkep Mas Cimeng sama Fendi. Ini susah loh Mas. Mas Cimeng kalau sembunyi tuh pasti di tempat-tempat yang menakutkan. Kita nggak berani Mas. Kalau Fendi pasti bareng sama Mas Cipeng, itu sudah jelas, Ian menjelaskan. Dia salah satu timku yang umurnya lebih muda dariku, sedangkan Cipeng adalah teman yang sepantaran dengan umurku. Jadi dia orangnya cukup pemberani. Gak peduli tempat angker, dia terabas aja. Yang penting dia tidak ketangkep. Ya udah, berangkat lagi yuk, kita cari bersama-sama. Gak usah mencar, biar cepat ketangkep, usul Sinyo yang tiba-tiba muncul membawa sebotol besar air dingin. Akhirnya setelah minum kami sepakat bergerak bersama. Sedangkan tim maling yang tertangkap harus menyiapkan peralatan untuk bangunin orang sahur. Di mana ya kira-kira mereka bersembunyi? Masa di sawah ya, kata Sinyo pada kami. Di sekitar Posyandu mungkin Mas. Aku tadi ketemu Mas Cimeng sama Fendi lari di situ. Cuma aku gak berani ngejar Mas, takut, kata Ian. Posyandu desaku letaknya memang menakutkan di sekeliling pohon bambu. Ada pisang, ada juga singkong di sana. Dulu ada warga desaku pulang bekerja malam. Saat naik sepeda ontel, dipegangi gendro di situ sampai akhirnya dia lari meninggalkan sepedanya. Dan keesok harinya sepeda itu udah hancur terus nyangkut di bambu. Belum lagi ada kejadian keranda terbang saat aku SD dulu, diselesaikannya di Posyandu itu juga. Iya ya, oke lah. Ayo kita ke Posyandu rame-rame aja mencar yo. Kita harus satu, kita harus bareng-bareng nemuin mereka. Kita kepung nanti, kataku memberi petunjuk kepada timku. Yang kemudian disahut anggukan tanda mereka mengerti. Akhirnya kami menuju Posyandu. Saat lewat kebun bambu, aku melihat mereka yang tak kasat mata. Tapi mereka tak berani mengganggu atau mendekat. Mungkin karena mereka sudah tahu siapa kakek dan leluhurku. Karena peristiwa keranda terbang dulu, aku terus berjalan bersama timku. Plak, plak, plak. Suara tembakan peluru kacang hijau yang sebagian terkena bambu. Woi, Cipeng itu, Cipeng. Pasti itu Cipeng. Kepung, kataku memberi komando kepada teman-temanku.
Saat kami berhasil memojokkan mereka, mereka malah melempari kami dengan kacang hijau yang ada di saku mereka. Hingga banyak kacang hijau yang mengenai bambu-bambu rumah makhluk halus itu. Pandangan mereka aku lihat mulai tidak enak. Pasti mereka marah karena rumahnya diganggu sama bocah-bocah seperti kami. Udah Peng, udah, nyerah aja kamu. Gak bisa lari kemana-mana kan kamu, kataku. Dan akhirnya mereka berdua menyerah. Permainan pun usai. Waktunya kembali ngumpul di geladak untuk bersiap membangunkan sahur. Saat kami ingin keluar dari kebun bambu, terdengar suara. Kurang lebih begitulah suaranya. Seperti orang yang sengaja memainkan bambu, lalu ada suara nafas beratnya. Hei, teman-teman, kalian dengar suara itu enggak? Itu kayak orang mainin bambu ya, kata Cipeng saat itu. Suara itu juga terdengar semakin jelas, berada tepat di atas kami. Otomatis kami serempak menengok ke atas. Ya, pocong mas, pocong itu pocong. Teriak kami serentak dan langsung lari tunggang langgang. Pocong ini adalah tipe pocong yang suka meludahi wajah orang. Dan kalau udah kena, biasanya kena penyakit kulit ditambah baunya yang busuk. Dicuci pakai sabun paling mahal juga ngebakalan hilang baunya. Kami terus berlari sekencang-kencangnya, tapi pocong itu terus terbang mengejar tepat di atas kami. Hingga aku melihat seorang sedang duduk di atas batu besar melambaikan tangannya padaku. Seketika aku mengajak teman-temanku berlari ke arah orang itu. Dan sesampainya di sana, "Ngapain Pe, kok lari-larian di kebun Pe?" kata Kang Diko saat itu. Iya, orang yang di atas batu itu ternyata Kang Diko. Tapi anehnya, dia memakai baju serba putih dan badannya bersinar. Itu loh Kang, itu. Saya dikejar pocong matanya merah. Gara-gara Cipeng tuh ngelemparin pakai kacang hijau dan kena pohon bambu. Jadi kita yang dikejar-kejar, kataku menjelaskan. Saat aku menjelaskan, pocong itu ternyata masih mengejar kami. Sudah, ke depan ada kakakmu, sudah aman nanti, kata Kang Diko sambil tersenyum kepada aku. Tanpa pikir panjang kami langsung berlari ke depan tempat kakakku nongkrong. Dan sampai di sana kalian tidak akan percaya apa yang aku lihat. Aku melihat Kang Diko sedang bermain gitar bersama kakakku dan teman-temannya dengan pakaian biasa seperti yang kutemui pertama kali. Aku masih berpikir, bagaimana bisa? Bukannya tadi Kang Diko menolongku. Bagaimana mungkin sekarang dia ada di sini dan sudah berganti baju? Itu yang aku pikirkan. Udah dulu ceritanya. Besok kita teruskan cerita Hupe ya. Dan yang kemarin ngeyel minta bacain cerita horornya Mas Hupe, ini sebagai jawaban teman-teman. Terima kasih sudah selalu dukung kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.